Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP wis apo? Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini tentunya seperti biasa di obrolan khusus, dan kali ini kita akan bicara mengenal komunitas Onto. Alhamdulillah saya sudah bersama narasumber Bapak Dr. Zamzurijal MSc. Beliau adalah peneliti Pusat Riset Hasanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Zamzurijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak sudah hadir kembali bersama kami di siang hari ini dan sudah juga bersedia untuk ngobrol bersama kami. Ya. Baik, Pak sebagai peneliti di BRIN, bagaimana Bapak memperkenalkan komunitas Onto kepada pendengar kita yang mungkin baru pertama kali mendengarkannya? Silakan Pak. Ya, jadi memang komunitas Onto ini salah satu komunitas di Sulawesi Selatan yang saya kira jarang didengar oleh publik ya. Jadi memang sekarang juga ini sepertinya terlupakan dalam cerita tentang sejarah kita di Sulawesi Selatan itu. Nah, padahal Onto ini adalah cikal bakal berdirinya kerajaan di Bantaeng gitu kan ya. Dan Bantaeng ini saya kira salah satu daerah yang penting karena di dalam naskah negara Kertagama itu salah satu yang disebut itu kan Bantaeng ya, Bontaeng gitu. Nah, dan asal muasal munculnya Bantaeng itu dari perspektif orang-orang di sana, terutama komunitas lokal itu dimulai dari Onto itu. Gitu. Ya, makanya di Bantaeng itu kan dikenal ada sampulon rua ya. Kalau kita di Goa di sini kan mengenal Bate Salapang dari Goa. Di Bantaeng itu dikenal ada sampulon rua. 5 adat di Gantarang Keke, satu komunitas yang lain lagi di Bantaeng. Kemudian ada 7 adat itu di Onto itu sendiri. Maka di Onto itu disebut dengan adat Tujua gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya ini Onto penting di dalam konteks perbincangan masyarakat Bantaeng karena dialah menjadi salah satu cikal bakal adanya yang disebut dengan kerajaan Bantaeng itu. Nah, dalam pandangan masyarakat di sana kan awal mula munculnya Bantaeng itu hanya Onto dan beberapa tempat di sekitar situ yang daratan. Ya, yang lainnya semua itu adalah laut gitu. Nah, di sekitar Onto itu ada 7 galerang ya, ada 7 galerang yang dipimpin oleh masing-masing pemimpin yang disebut dengan kare ya. Nah, ke-7 kare inilah bersepakat untuk siapa kira-kira yang bisa menjadi pemimpin kita bersama ya. Jadi biasanya memang kan di dalam masyarakat kita sebelum menjadi satu komunitas yang besar atau kerajaan itu biasanya terdiri dari pimpinan-pimpinan adat ya yang kecil-kecil itu
lalu berhimpun mereka bersepakat untuk membentuk satu pemerintahan yang lebih besar gitu. Nah ini cikal bakalnya di Onto itu. Iya. Ya jadi di saat itulah mereka kemudian meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ya jadi dipimpin oleh salah satu kare namanya kare dari Bisampole itu salah satu wilayah di situ. Iya. Mereka kemudian meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Itu dulu ya yang saya sampaikan sebagai pengantar kita tentang Onto gitu. Iya, baik. Pak, apa yang membuat komunitas Onto ini unik dan berbeda dari kelompok masyarakat adat atau juga komunitas budaya lainnya di Indonesia? Apa inti dari hasanah, keagamaan dan juga peradaban yang mereka miliki di Ya, sana? ini yang saya mau lanjutkan. Jadi saya sengaja tadi potong ceritanya karena itu nanti akan terkait dengan pertanyaan yang kedua ini. Ya, jadi setelah itu mereka kemudian bersepakat tadi, lalu meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Lalu tiba-tiba muncullah petunjuk bahwa besok datang ke sini. Di Onto itu pusatnya kan di Jambua ya. Datang ke sini di tempat ini di satu mata air di situ. Nanti akan Anda dapatkan petunjuk di sana. Nah, ternyata setelah ke sana itu ya dia ketemu dengan seseorang yang sosok ya, dan inilah yang disebut dengan Tomanurung Ari Onto gitu. Oh begitu. Ya, Tomanurung itu kan dalam dalam konteks kita di Bugis Makassar adalah mereka yang diturunkan dari dunia atas ya, boting langi kalau dalam istilah kita itu, kemudian turun ke dunia tengah ya. Alekawa ini dunia tengah kita ini kan disebut Alekawa ya. Di bawahnya lagi ada disebut dengan Paratihi gitu. Nah, dalam konteks keberadaan manusia di dunia tengah ini kan biasanya diisi oleh Tomanurung yang turun dari dunia atas ya, turun ke Alekawa, atau Tutompo yang muncul dari bawah Paratihi gitu. Dan dua ini dalam sejarah awal mula keberadaan masyarakat kita itu selalu disebutkan ya, Tomanurung dan Tutompo itu. Tomanurung pertama Batara Guru, Tutompo pertama itu Nyewili Timo. Lalu mereka kan kemudian menikah dan muncullah peradaban di dunia tengah. Nah di Onto itu Turung itu Tomanurung dia bukan Tutompo. Nah inilah yang kemudian disepakati bahwa ini yang akan menjadi pemimpin kita bersama gitu. Oh iya. Nah yang menarik di situ, ini salah satu saya kira yang bisa menjadi warisan kita adalah bagaimana perjanjian antara tujuh kare itu tadi yang pemimpin komunitas Galaran tadi itu melakukan semacam perjanjian ya. Jadi saya menganggapnya itu sebagai kontrak sosial pertama ya, yang mendahului kontrak sosial di Prancis misalnya yang dikemukakan oleh berbagai tokoh itu. Nah di sini sudah muncul itu karena pada saat turun itu ada perjanjian antara Tomanurung di Onto itu dengan 7 perwakilan wilayah tadi itu ya. Jadi ditanya ya, apa gerangan sehingga engkau datang di waktu yang sangat dingin ini. Ya jadi berkatalah 7 utusan itu, saya ingin kamu menjadi pemimpin kami. Ya kata Tomanurung itu dalam bahasa Makassar, Erot jan wangka anjari karaeng, ya. Tapi nakke pa angin kau lekok kayu, nakke solo kamu sampara memanyu. Artinya itu saya mau kau angkat menjadi raja, tapi saya angin, kamu daun kayu gitu yang ditiup angin ya. Saya air yang mengalir, kamu batang kayu yang dialirkan oleh air itu. Artinya dia berkuasa. Jadi Anda harus mengikuti apa yang saya inginkan. Oke, kata 7 perwakilan dari kare itu tadi, saya angkat Anda jadi pemimpin dengan ketentuan yang kau syaratkan itu, tapi juga kami punya syarat. Oh iya. Iya. Ero ko panjari pangabajiki, tania pak kodii, ero ko panjari tambara tiai racung gitu. Jadi disitulah kemudian ada perjanjian yang kemudian salah satu latar belakang mengapa kita sekarang itu ada mengaru. Ya, mengaruh itu kan tanda kesetiaan, tapi sekaligus juga sebuah sikap bahwa Anda harus memegang kekuasaan itu baik-baik, seperti tadi itu. Nah, maka diwakili oleh kare Bisampole itu, dia ambil kerisnya, lalu dia pegang bahwa keris saya ini, ya, yang ujungnya ini, itu tidak akan melihat siapapun yang bersalah dan tidak mengikuti perjanjian ini, maka keris ini akan memakan dia gitu. Nah, itu artinya
di situ ada semacam kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyat. Jadi saya angkat jadi pemimpin mengatakan ikuti ketentuan saya, tapi rakyat yang mengatakan, oke, Anda saya angkat jadi pemimpin dan mengikuti ketentuan Anda, tetapi Anda harus memberikan maslahat kepada kami. Ya gitu ya. Dalam saya kaitkan sedikit ya, dalam konteks Islam itu ada kaidah usul tasarruful imam ala ar-ra'iyah manutum bil maslahah. Ya, kewajiban seorang pemimpin bagi rakyatnya itu adalah mendatangkan maslahat. Nah, ini yang dilakukan pertama kali di Onto ini, perjanjian antara yang mewakili rakyat dengan calon pemimpin bahwa Anda itu harus memberi maslahat kepada kami. Ya, kebaikan ya. Tadi itu Anda harus jadi tambara obat bukan racun. Anda harus datangkan kebaikan bukan keburukan atau mendatangkan kemaslahatan gitu. Itu salah satu poin penting saya kira yang unik ya. Unik ya. Warisan sistem pemerintahan itu sudah dimulai dengan sebuah kontrak sosial antara perwakilan rakyat ya diwakili oleh 7 ada itu tadi dengan calon yang akan diangkat menjadi pemimpin yang disebut dengan Tumanurung Harionto gitu. Oke, baiklah. Pak, dalam konteks pelestarian budaya sendiri, mengapa kita harus memprioritaskan upaya mengakomodir komunitas Onto? Ya sebab begini ya, dalam banyak hal sebenarnya komunitas-komunitas lokal kita ini seperti Onto itu memiliki warisan pengetahuan. Nah kebetulan saya kan bergelut di dalam riset semacam itu ya, Hasana pengetahuan leluhur kita, hasana peradaban kita di masa lalu itu yang sesungguhnya itu yang belum banyak digali oleh kita semua gitu ya. Seringkali kita misalnya bicara tentang demokrasi, ya rujukannya pada demokrasi liberal misalnya di barat gitu ya. Padahal dalam konteks kita sendiri itu memiliki sistem pemerintahan yang boleh jadi nilai-nilainya itu sudah mengandung nilai-nilai demokrasi. Seperti yang saya sebut tadi itu. Kontrak sosial itu kan salah satu bagian dari demokrasi dalam proses memilih pemimpin gitu. Ya kan? Nah, ini sudah dipraktekkan pada masyarakat Onto itu. Nah, pengetahuan semacam inilah yang perlu dirawat, yang perlu aktualisasi tentu saja ya. Jadi tentu juga kita bukan romantisasi terhadap seluruh tradisi yang ada di masyarakat kita bahwa di masa lalu ada semacam itu. Tapi apakah kemudian hal itu masih sesuatu yang aktual di masa kini? Nah, itu yang perlu bagi kita ini sekarang melihatnya lebih jauh gitu ya. Jadi kita tidak kehilangan akar budaya kita, akar sejarah kita, dan kita juga terus-menerus bergumul dengan perubahan-perubahan zaman gitu. Nah, begitu saya kira ya. Baik. Pak, sebagai peneliti yang tadi sempat Bapak bilang bahwa pastinya juga mendalamilah komunitas Onto ini. Nah, apa tantangan terbesar yang saat ini mengancam keberlangsungan komunitas Onto, baik itu dari faktor internal maupun dari eksternal sendiri, Pak? Yang pertama dari internal dulu ya. Di masyarakat Onto sebenarnya masih ada beberapa tradisi yang dirawat oleh masyarakat. Misalnya Angandre Batara Lolo ya. Itu sebenarnya biasa aja kalau bagi kita kan makan jagung muda yang kalau habis panen gitu. Tapi mereka ritualkan itu. Dan itu terkait dengan lingkungan kan. Tetapi saya kira itu kan terjadi pergeseran juga di dalam di internal komunitas itu sendiri dalam sistem pengelolaan lahan gitu ya. Jadi kemudian akhirnya proses ritual itu tidak akan sekonsisten lagi dilakukan seperti dulu gitu. Karena banyak hal tentu saja tidak sama kan. Dan ini bagian dari komunitas itu sendiri beradaptasi dengan sistem misalnya pertanian yang ada sekarang ya, yang sudah menggunakan pestisida dan sebagainya. Itu kan mengubah semua landscape pertanian kita di Indonesia dan terutama di komunitas lokal. Yang lain komunitas ini kan juga butuh hal lain ya, yaitu survive dalam konteks ekonomi gitu kan. Nah tentu saja kalau hanya bergumul dalam konteks tradisinya gitu, tidak mencari penghidupan yang lain, mereka akan menjadi persoalan dalam sektor itu. Dan ini yang tidak menjadi perhatian saya kira ya dari pemerintah. Maka perlahan-lahan mereka akan meninggalkan sesuatu yang menurut mereka tidak menghasilkan apa-apa secara ekonomi bagi komunitas itu kan. Nah ini yang penting kan sebenarnya dipahami oleh pemangku kebijakan, bagaimana komunitas ini terus-menerus bisa dengan tradisinya itu bisa tetap resource ekonominya bisa terjaga dan yang lainnya juga bisa sehingga bisa berlanjut gitu. Kalau faktor eksternal
Ya terutama sistem pemerintahan kita kan. Iya. Sistem pemerintahan kita itu dengan undang-undang desa di masa Orde Baru dulu, itu kan terjadi perubahan secara total ya. Ada penyeragaman sistem pemerintahan dengan sistem desa itu, kelurahan. Iya, Ya. Padahal dulu kan tiap-tiap tempat itu punya mekanisme dan sistem sendiri. Betul. Ya, ada di Aceh namanya Ngarai kan ya. Di Toraja itu ada namanya Lembang. Toraja itu sistem pemerintahan desa sebenarnya gitu. Kita di Makassar ada kampung gitu kan. Nah, di masyarakat Onto juga seperti yang saya cerita tadi ada mekanismenya. Ada adat tujua ya yang mengatur mekanisme sistem pemerintahan di situ dan seterusnya. Tapi karena ada homogenisasi sistem pemerintahan yang bentuknya desa, Iya. itu tentu meminggirkan ini ya. Oh, Iya. komunitas itu. gitu. Sistemnya, sistem dalam mengelola masyarakatnya itu. Iya. Itu akhirnya kan tersisihkan, tergeser, Iya. diganti dengan sistem pemerintahan desa secara administratif ala pemerintahan kita secara keseluruhan di Indonesia kan gitu. Ada komunitas yang bisa menegosiasi itu, ya yang pernah juga saya sampaikan dalam bincang-bincang kita di sini, yaitu komunitas Tanah Toa Kajang, karena mereka membagi dua tempatnya, ada Ilalang Embaya, ada Ipantarang Embaya. Nah, Ipantarang Embaya itu kan pakai sistem desa yang umum, Ilalang Embaya masih pakai adat. Di Onto ini tidak ada yang seperti itu. Ya jadi relatif terjadi perubahan yang drastis dalam sistem pemerintahannya, sistem mengelola tatanan kemasyarakatannya, dan Anda tidak akan temukan lagi misalnya apa yang saya sebut tadi itu dengan adat tujua kalau ke sana kecuali simbolnya. Oh, Ya, begitu. rumah-rumah ada rumah-rumah adat yang ada 7 jumlahnya itu saja. Dan itu pun terakhir saya datang itu kan sudah agak lama ya. Sudah tidak terawat itu rumah-rumah. Saya tidak tahu terakhirnya bagaimana perkembangannya sekarang. Apa masih ada rumah-rumah itu atau kemudian sudah hilang sebagai simbol dari kebudayaan kita. Ya gitu Semoga kira-kira. masih ada, Pak, ya? Semoga masih ada karena itu bisa Bukti sejarah. bukti sejarah. gitu ya, Pak. Dia bisa menjadi simbol-simbol yang bisa dipelajari oleh generasi muda tentang adanya sebuah sejarah tentang kepemimpinan kita di masa lalu yang sebenarnya sama dengan sistem kontrak sosial yang sudah dikenal di dunia gitu kan. Iya. Ya bisa dari situ kita belajarnya sebenarnya. Saya sempat ke Takapala waktu itu Iya. hari, tapi daerah saya kurang tahu bantainya itu Pak ya, Iya, Takapala. Ada prasasti juga itu saya sempat lihat, dan dia punya rumah panggung, dan Iya. memang di sana banyak sekali tersimpan prasasti yang menggambarkan bahwa masyarakat di sana itu punya masyarakat adat yang komunitasnya itu banyak. Banyak, Pak. iya Ya. betul. Dan saya kira di beberapa tempat di Sulawesi Selatan itu memiliki itu ya peninggalan-peninggalan Prasasti. sejarah ya, tinggalan-tinggalan arkeologi gitu kan, yang mungkin belum tergarap dengan baik ya. Dan salah satu konsentrasi Badan Riset dan Inovasi Nasional itu adalah menemukan situs-situs bersejarah itu ya, karena biasanya dari situ kita akan menemukan banyak khasanah peradaban masa lalu yang harus terungkap. Dengan penemuan satu situs itu akan banyak hal yang akan terungkap dari situ. Oke, Iya. oke. Baik, Pak Samsur Rizal, kita jeda dulu. Iya, Nanti kita akan oke. kembali berbincang Iya. lagi selepas yang berikut ini. Baik. Tahun Baru Cina lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Gome. Berdasarkan cerita rakyat dan legenda kuno, Tahun Baru Cina dirayakan ketika orang Cina berhasil melawan hewan mitos yang disebut sebagai Nian, yang berarti tahun dalam bahasa Cina. Terlepas apakah mitos ini benar atau tidak, yang pasti perayaan Imlek merupakan perayaan yang dilakukan oleh para petani di Cina dan mensyukuri permulaan musim baru penuh harapan, yaitu musim semi yang terjadi setiap tahunnya. Adat ini kemudian dibawa oleh masyarakat Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia. Boy, boy, Apa Ren? boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah. Jaket? Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan? Terus sepatu aku yang warna putih mana? Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin. Kemeja aku yang warna hitam
Mana? Allah boy, kemeja aja pun pelit kali. Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini dan masih bersama narasumber kita Bapak Samsur Rizal yang akan bersama. Nah, Pak, bagaimana kearifan lokal komunitas Onto, mulai dari bahasanya, tradisinya, hingga mungkin sistem sosial mereka dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat modern saat ini? Iya, tadi kalau yang soal sistem kemasyarakatannya saya sudah jelaskan ya. Dan itu bisa menjadi pelajaran kita untuk mengembangkan demokrasi lokal. Yang lain saya kira dari sisi bahasa, ya bahasa ini kan mereka adalah penutur bahasa Makassar, dialek dialek sebenarnya campurannya antara Konjo dengan Turatea di situ itu, dialeknya kan bahasa Makassar ada beberapa dialek gitu. Nah saya kira bahasa juga ini penting untuk menjadi perhatian kita untuk generasi sekarang ini, agar bisa dipertahankan bahasa-bahasa lokal kita itu, bahasa ibu kita ya. Karena dari beberapa riset itu mengatakan bahwa misalnya ada satu tokoh namanya Ruiz Reimer itu, dia katakan bahwa bahasa lokal kita itu dalam sehari itu bisa hilang satu bahasa lokal di dunia gitu, akibat tergerus oleh bahasa global ya, Inggris atau bahasa nasional yang ada di tempat itu. Nah kita juga tidak bisa memastikan apakah bahasa Makassar, ya khususnya dalam dialek-dialek tertentu, bahasa Makassar kan banyak sekali dialek. Ya baru-baru ini kami lagi menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Makassar itu, ternyata banyak sekali kosakata kita itu yang saya sendiri sebagai generasi, ya bukan generasi muda lagi sebenarnya ya, sudah generasi bukan milenium juga bukan lagi milenial ya. lagi, sudah generasi kolonial sebenarnya. Itu banyak yang saya tidak paham dari kosakata itu gitu kan. Tapi ternyata ada kosakata semacam itu. Nah ini yang saya kira, dan itu di Onto cara bahasanya itu banyak bahasa-bahasa yang masih digunakan oleh orang-orang leluhur kita dulu gitu. Terutama dalam acara-acara ritual ya. Ada berbagai mantra-mantra yang bahasa Makassar yang lebih halus gitu kan, yang khusus dipakai untuk berdoa kepada yang maha kuasa misalnya. Nah yang hal-hal seperti ini saya kira itu bisa menjadi satu hal yang warisan yang kita jaga bersama untuk generasi kita sekarang ini, untuk mempertahankan bahasa lokal kita itu, bahasa ibu kita. Ya jadi kan kita bisa mengerti bahasa global ya, bahasa Inggris dan segalanya gitu, tapi jangan sampai lupa dengan bahasa lokal kita sendiri gitu. Saya kira itu yang beberapa hal. Baik. Ya. Iya, Pak, bagaimana peran peneliti yang Bapak lakukan di BRIN dapat membantu komunitas ini bukan hanya didokumentasikan saja, tetapi juga diberdayakan secara berkelanjutan, Pak? Ya, kalau di BRIN sendiri itu kan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada dua hal sebenarnya di sana. Yang pertama memang kita itu fokus pada riset ya. Jadi menggali ya apakah pengetahuan masyarakat lokal, dinamika dan seterusnya gitu kan, dan banyak hal ya, situs dan berbagai hal gitu, untuk kemudian kita memperlihatkan bahwa ada potensi nih di masyarakat kita ya, apakah potensi kebudayaan atau potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan gitu. Ya, biasanya ada dua model riset kita. Ada riset yang sambil riset juga melakukan inovasi, ya gitu, jadi melakukan pengembangan di dalam masyarakat. Biasanya output dari riset itu adalah model-model pengembangan yang bisa dilakukan di masyarakat itu. Jadi selain hasil risetnya dipublikasikan misalnya di jurnal, apakah jurnal internasional atau jurnal apa gitu nasional, juga diantaranya itu kita menghasilkan model yang bisa menjadi panduan untuk mengelola ya potensi yang ada di masyarakat itu gitu. Ya itu bisa kita kerjasama dengan pemerintah setempat, karena tindak lanjutnya ya bukan kita lagi kan, ya yang akan melanjutkan itu setelah diberikan hasil risetnya seperti ini, model yang kita tawarkan untuk pengembangan masyarakatnya seperti ini misalnya, selanjutnya kebijakan dari pemerintah yang akan melanjutkan itu. Seperti apa misalnya menggunakan model yang kita tawarkan, kira-kira begitu. Oke, baik.
Pak, ini bagaimana cara terbaik untuk melibatkan generasi muda dari komunitas Onto untuk agar apa ya, komunitas Onto itu sendiri agar mereka bangga mau meneruskan warisan budaya leluhurnya? Iya. Pertama memang harus didorong itu rasa kebanggaan terhadap kebudayaan kita ke generasi muda ini. Iya. Gitu kan. Dalam era sekarang ini kan sebenarnya generasi muda kita itu maunya sesuatu itu lebih praktis ya. Iya. Kita melakukan sesuatu dan dari sana kita mendapatkan hasil yang kita bisa langsung dapat gitu ya, misalnya secara ekonomi dan seterusnya. Nah, maka saya kira komunitas semacam ini juga harus memikirkan itu. Ya, bahwa mereka generasi muda yang ada di sana ketika menggeluti kebudayaannya itu juga akan mendapatkan nilai-nilai tambahan secara ekonomi gitu. Ya, itu yang harus dipikirkan. Apakah kemudian kebudayaan mereka itu bisa dipublikasikan melalui media sosial ya, yang menjadi konsen banyak generasi milenial, generasi Gen Z sekarang ini ya. Atau hal lain yang bisa kita dorong ke generasi muda gitu kan. Misalnya bagaimana mengemas ya keunikan, ya tanda kutip ini keunikan masyarakat lokal kita itu dalam konteks media sosial itu tadi. Dia kan bisa menjadi video yang menarik, cerita yang menarik ya, yang bisa ditayangkan di YouTube dan seterusnya gitu. Yang pertama memperkenalkan bahwa ada komunitas kita dengan pengetahuan semacam ini, sistem sosialnya begini, ya, dan seperti saya cerita tadi punya sistem kontrak sosialnya seperti ini, ya kan, yang bisa diketahui oleh dunia gitu kan. Lalu di saat yang sama itu kan juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi komunitas di tempat itu, anak-anak mudanya. Jadi anak mudanya itu perlu didampingi, diberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi misalnya konten kreator ya bisa mengolah media sosial gitu. Tapi isinya adalah tentang bagaimana mereka bercerita tradisi, kebudayaan dan sejarah mereka yang ada di situ. Nah, di banyak tempat saya temukan anak-anak muda banyak yang konsen begitu, Bu. Iya. Ya, ada yang misalnya di Kalimantan. Ketika kami mau Kalimantan diskusi tentang misalnya Kutai di sana, ya kami lihat YouTube dulu. Oh, ini loh ada anak muda yang konsen sering menayangkan tentang sejarah kerajaan Kutai. Nah, kami ketemunya dengan dia kan. Akhirnya langsung diskusi dengan dia, ya ke depannya ngajak kolaborasi misalnya riset bersama dan seterusnya. Jadi hal-hal begini perlu didorong terhadap generasi muda yang ada di tempat tersebut. Karena mereka sebenarnya lebih tahu tentang kebudayaannya. Ya kan? Kami kemarin itu bersama beberapa budayawan mencoba mendorong ada semacam sekolah budaya di tingkat komunitas masing-masing gitu. Dengan cara yang ada atau dikenali oleh komunitas itu. Ya misalnya sekolahnya itu tidak harus berbentuk formal seperti yang kita tahu gitu kan. Tapi misalnya ada waktu-waktu tertentu mereka melakukan Tudan Sepulung ya, yang khusus untuk belajar dari orang tua tentang berbagai macam kebudayaan di masyarakat itu. Atau menentukan waktu-waktu tertentu untuk mengunjungi tokoh-tokoh yang ada di sana yang masih hidup dari generasi muda ini untuk belajar berbagai macam tradisi gitu. Nah ini kan yang tidak terjadi dan saya kira ini perlu pendampingan. Misalnya ada beberapa ya menenun misalnya di komunitas itu masih ada yang melakukan itu, tapi apakah ada proses pewarisan ke generasi muda gitu? Atau misalnya Pak Surek membaca surak itu ya, naskah-naskah lontara ya, khususnya surat Galigo kita itu yang biasa dibaca juga dalam upacara-upacara mau menanam padi misalnya, membaca surah Meong Palo Karalaya dengan Sanghyang Seri itu. Nah itu kan apakah generasi muda itu paham tentang surah itu, bisa membaca surah? Nah ini perlu ada waktu tertentu mereka berdialog dengan para orang-orang tua yang ada di komunitasnya yang punya kemampuan untuk itu, ya itu bisa diatur waktunya. Jadi mekanisme transmisi pengetahuannya bisa tetap memakai mekanisme yang ada di komunitas itu, kita bisa istilahkan itu sebagai sekolah budaya gitu. Itu jadi bagus begitu Pak ya, untuk generasi mudanya. Nah Pak, bagaimana media digital dan platform publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan komunitas Onto secara etnis dan bertanggung jawab kepada dunia luar? Ini tadi sempat dibahas juga nih. Iya, saya sudah sampaikan tadi itu ya. Kalau keluar mungkin
Ya, karena kalau kita sudah menggunakan media sosial itu sudah pasti dikenal oleh dunia luar kan ya. Betul. Ya. Jadi sekarang ini jarak kita dengan dunia yang lain itu sudah sangat dekat ya. Dan kita bisa mengolah sendiri media kita itu melalui media sosial. Ya lewat TikTok misalnya ya. Saya sendiri sering Bu ya. Iya. Ya, sering Live TikTok, Pak. Iya, atau kalau turun ke komunitas itu langsung live di media Facebook. sosial, Facebook dan seterusnya dan tentu dengan izin ya dari komunitas bersangkutan, karena ada beberapa hal yang mereka juga tidak mau dipublikasikan secara serampangan ya, secara sembarangan gitu. Iya. Karena ada hal-hal tertentu yang dijaga dari situ. Ya enggak apa-apa, kita ambil aja yang beberapa hal yang bisa kita publikasikan ke sana, ke dunia gitu ya. Terutama nilai-nilai mereka itu, nilai-nilai misalnya sistem pemerintahannya, ya, nilai-nilai demokrasi yang mereka anut, itu bisa kita publikasikan melalui media sosial. Dan sebenarnya banyak orang-orang luar yang tertarik dengan itu. Ya, jadi bisa kolaborasi akhirnya dengan mereka kan untuk bikin lebih baik lagi tentang komunitas kita. Bahkan kan ada pengalaman dulu, meskipun tentu kita harus juga kritis ya, tidak semua tawaran dari luar itu bisa kita langsung terima begitu saja, karena bisa jadi juga mereka yang menikmati keuntungannya ya, kita yang rugi. Kita yang rugi, komunitas kita hanya sekedar dieksploitasi kan ya. Iya betul. Ya, dan tapi yang saya ingin sampaikan ini bahwa sudah beberapa kali kan dilakukan itu. Misalnya tentang Laga Ligo kan sudah pernah difestivalkan di mana-mana, pentaskan di mana-mana. Soal bahwa di situ ada persoalan-persoalan itu soal lain, tapi ini salah satu bukti bahwa ketika kita mempublikasikan satu komunitas dan dunia luar mengenalnya, mereka pasti tertarik untuk ikut serta terlibat mengeksplorasi komunitas yang bersangkutan itu. Nah, tentu di saat seperti itu kita perlu punya kekuatan sendiri, modal sendiri supaya tidak serta-merta mereka yang mengeksploitasi habis-habisan komunitas kita kan, karena kita tidak tahu menau, tidak punya kemampuan untuk itu dan seterusnya. Nah, karena itu ini yang perlu dilatih sama komunitas kita ini. Mungkin juga ya Pak ya, yang perlu mereka tahu bahwa literasi berbahasa juga itu penting Pak, untuk memamerkan kebudayaan yang ada begitu. Nah, itu kan di situ pentingnya kemampuan itu ya Pak. Kemampuan Storytelling ya Pak. Dan kemampuan bercerita itu sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal kita. Ya, karena masyarakat lokal itu kan basisnya tradisi lisan ya. Jadi segala sesuatu itu disampaikan, proses transmisi pengetahuannya itu lewat lisan. Dari lisan ke lisan ya. Bukan lisan kemudian dituliskan. Enggak. Jadi mereka masyarakat lokal itu pertama punya kemampuan bertutur yang baik dan punya ingatan yang baik. Iya cocok betul Pak. Nah itu dia. Daya ingatnya itu yang kuat, cukup bagus begitu bagus, Pak ya. Dan kemampuan bertuturnya bagus. Iya kan? Menulisnya yang kurang begitu Pak. Iya, karena kita memang tradisi tutur Bu. Iya betul. Saya sendiri terbiasa dengan tradisi tutur itu ya, karena dulu misalnya nenek saya itu suka bercerita dan nenek saya pandai sekali bercerita. Menyampaikan cerita itu pandai, itu kan teknik storytelling ya sebenarnya. Dan itu tidak sembarang orang yang memiliki kemampuan bercerita dengan baik itu. Daya ingatnya juga harus bagus kan betul, gitu ya. Dan ada satu peneliti yang meneliti tentang orality dan literasi ya, tentang tradisi tutur dengan tradisi tulisan. Saya atau Bapak kayaknya. Ya ini ada. Oke. Iya, silakan Pak dilanjutkan. Tradisi tutur dengan tradisi tulisan, dia sebutkan bahwa ada sistem kebudayaan yang berbeda antara penutur yang punya tradisi tuturan dengan tradisi tulisan, gitu. Ya makanya orang yang kebiasaannya itu bertutur, ketika dia menulis itu akan masuk tradisi tuturnya di dalam tulisan itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, kita jeda dulu. Saya mau hadirkan dulu satu pesan berikut ini. Iya, ada juga. Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit.
Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih berbincang di siang hari ini bersama Bapak Syamsur Rijal, dan alhamdulillah sahabat budaya, kita akan kembali ke beliau mengenai harapannya Pak Syamsur Rijal sendiri untuk masa depan komunitas Onto agar warisan budaya mereka ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang seiring zaman. Ya, pertama tentu semua budaya itu tidak stagnan ya, pasti akan berubah gitu. Karena yang abadi itu perubahan itu sendiri gitu. Tapi perubahan itu diharapkan itu berasal dari dalam komunitas itu sendiri. Ya, sebuah proses pergumulannya dengan dunia luar, kemudian dia merasakan ada sesuatu yang lebih bagus, kemudian mereka berubah ke arah yang lebih baik itu. Itu kita harapkan, bukan karena tekanan dari luar. Ya, misalnya karena kebijakan ya, seperti dulu ada homogenisasi sistem pemerintahan yang memaksa mereka akhirnya hilang sistem pemerintahan mereka sendiri. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Yang kita harapkan adalah mereka terus-menerus mengalami pergumulan, dialog dengan perubahan yang terjadi. Jadi proses berubahnya itu transformatif. Ya, ada tradisi yang mereka pertahankan, tetapi lalu mengambil hal-hal baru dari luar untuk kemudian mereka kembangkan untuk yang berbasis tradisinya sendiri. Itu yang kita harapkan di dalam proses komunitas semacam Onto ini di dalam meniti kesamanya lebih maju gitu ya. Dan karena itu penting, pertama pemerintah bisa mengintervensi itu melalui kebijakan ya. Kebijakan misalnya dengan menetapkan satu komunitas itu sebagai satu area budaya misalnya, komunitas budaya yang tradisinya perlu dipertahankan. Terutama tradisi-tradisi yang masih relevan dengan konteks kekinian. Ya, dalam banyak masyarakat lokal itu kan tradisi yang paling dominan itu adalah cara mereka berelasi dengan lingkungan yang saya pernah sampaikan selama ini kan ya. Itu perlu dijaga. Di komunitas Onto juga punya cara mekanisme sendiri di dalam berelasi dengan alam gitu ya. Makanya tadi saya sebut ada tradisi yang disebut dengan Angandre Aselolo. Ya, bukan Angandre Batara Lolo yang makan jagung muda itu. Sebenarnya bukan soal makan jagung mudanya itu. Tapi bagaimana mereka menghargai terhadap alam itu sendiri gitu ya. Jadi dia tidak hanya anggap sebagai benda yang mereka konsumsi, tetapi sesuatu yang punya disebut personhood ya, punya karakter yang kita harus hargai, sehingga ketika waktunya kita untuk memakan, kita harus berterima kasih juga kepada alam itu, gitu ya. Dan karena sikap seperti itu, tentu mereka tidak akan eksploitatif di dalam mengelola alam itu. Nah, ini yang saya kira hal semacam ini, harapan saya ini harus dijaga, dan salah satu bentuk penjagaannya itu adalah pemerintah intervensi itu dengan membuat kebijakan, menjaga pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam masyarakat kita yang bisa dikembangkan untuk konteks kekinian, menjaga lingkungan, sistem masyarakat yang harmoni gitu kan ya, itu ada di dalam masyarakat kita. Ya sekarang kan kita misalnya bicara tentang moderasi, ya bagaimana moderasi beragama dan seterusnya kan ya. Di masyarakat kita sudah lama menciptakan satu sistem masyarakat yang kohesif, masyarakat yang satu sama lain saling terikat, saling mendukung ya dalam format sistem kekerabatan, kekeluargaan ya. Nah, ini yang tetap harus kita jaga karena Indonesia ini basisnya itu bukan liberal ya, bahwa setiap individu punya kebebasan masing-masing, tapi basisnya kita adalah komunalitas. Masyarakat komunal, masyarakat yang kekeluargaan gitu ya. Dalam istilah naskah di Jawa itu disebut dengan kaula wargi. Ya. Saya ini baru bermakna secara individu kalau menjadi bagian dari warga, bagian dari komunitas. Gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus dijaga dari komunitas kita seperti Onto itu yang masih sangat kental sistem kekerabatannya, sistem komunalitasnya dan seterusnya gitu. Oke. Baik Pak, sebagai penutup, apa pesan utama Bapak untuk para pendengar agar mereka lebih peduli dan berempati terhadap komunitas budaya minoritas di Indonesia? Ya, sebagai penutup saya itu saya ingin menyampaikan satu kaedah ya. Kaedah usul ya. Bunyinya begini, al-muhafazatu alal qadimis saleh wal ahsu bil jadidil aslah. Itu jadi menjaga
tradisi, kebiasaan, budaya kita yang lama, yang bagus, ya kita jaga itu, dan mengambil tradisi atau peradaban baru yang jauh lebih bagus. Itu pesan saya yang terakhir kepada semua semua pendengar kita di Pro 4 Radio Republik Indonesia ini. Jadi jangan serta-merta melihat tradisi kita itu sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi gitu kan ya. Bahkan ada yang sampai pada tataran memusyrikannya misalnya dan seterusnya. Lihat dulu sejauh mana kegunaan tradisi itu. Kalau masih berguna bagi komunitas tersebut ya, nilai-nilainya masih memberikan hal yang baik bagi masyarakat yang menggumulinya, maka mari kita pertahankan tradisi itu. Tapi kalau sudah tradisi itu sudah tidak relevan lagi ya, tidak mendatangkan kemaslahatan lagi, maka dia perlu berdialog dengan tradisi yang baru yang jauh lebih bagus. Itulah makna dari kaidah itu tadi. Itu pesan saya, Bu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Zamzur Rijal atas wawasannya yang mendalam hari ini. Yang pasti juga semoga obrolan kita ini menginspirasi kita semua untuk menjaga kekayaan peradaban bangsa. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.